Shalom, selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GKI Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini adalah Yesus memanggil orang berdosa. Oke adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kami memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kiranya kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, saat ini kakak-kakak di depan akan mengajak kalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, kita akan bersama-sama memuliakan dan mengagungkan namanya. Mari kita memuji Tuhan, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Nah saat ini kakak-kakak mengajak kalian kita memuji nama Tuhan big or small. Ya, lagu ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia tidak memandang besar, kecil, tinggi atau rendahnya kita. Dia akan selalu tetap mengasihi kita. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Yesus aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bekerja bagi kerajaannya. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Yesus aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Yesus aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bekerja bagi kerajaannya. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Kita masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu nyanyian Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahayamu.
suara dari seberang. Kirimlah, kirimlah, banyak jiwa dalam dosa menyerang. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terbelah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terbelah. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah, kirimlah, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injil menyentak yang terbelah. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terbelah, menyentak yang terbelah, menyentak yang terbelah. Di Palestina, sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi. Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi, yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi, jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot,
dan Yudas Iskariot. Baiklah adik-adik, kita bersama-sama sudah menyimak video yang tadi, adik-adik yang di rumah maupun kakak-kakak yang di sini. Sekarang kita akan mengulas kembali cerita yang ada di dalamnya. Nah, di situ menceritakan tentang apa ya? Menceritakan tentang Lewi atau Matius sebagai pemungut cukai. Ya, benar sekali. Nah, apa sih pekerjaan pemungut cukai itu? Pemungut cukai itu mengambil pajak dari masyarakat. Ya, benar sekali. Mereka mengambil pajak dari masyarakat dan diberikan kepada pemerintah. Pada masa itu, orang-orang Yahudi dan pada cerita yang tadi kita dengar, di situ diperintah oleh kerajaan Romawi. Jadi, pemungut cukai mengambil dari masyarakat dan menyerahkan uang itu diberikan kepada pemerintah Romawi. Nah, kalau kita lihat video yang tadi, kenapa orang-orang malah nggak suka sama pemungut cukai? Kira-kira apa sih kesalahan mereka? Apa sih yang mereka lakukan sehingga nggak disukain? Nah, Kak, mereka tidak disukai karena mereka suka memeras dan menganiaya, Kak. Ya, benar sekali. Mereka kadang-kadang mereka mengambil melebihi apa yang harus dibayarkan. Seharusnya mereka bayar 5.000, malah diambil 7.000. Kalau misalkan orang nggak mau bayar 7.000, mereka melakukan tindakan kekerasan. Mereka menganiaya orang-orang itu, masyarakat yang susah. Jadi banyak yang nggak suka sama mereka. Dan mereka dianggap sebagai orang yang berdosa. Jadi kalau ada pemungut cukai datang mulai dicibir, mulai orang nggak suka sama mereka. Nah, tapi kita lihat di cerita yang tadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika melihat Lewi, ketika melihat Matius, apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus menghampirinya. Ya, benar sekali, Tuhan Yesus menghampirinya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya? Tuhan Yesus mengatakan kepada Matius, ikutlah aku. Nah, benar sekali, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Dan kira-kira Lewi atau Matius ini, apakah dia duduk dan melihat hartanya, uang yang banyak ini, atau dia meninggalkan semuanya dan dia mengikut Tuhan Yesus? Dia meninggalkan semuanya, Kak Mayang. Dia meninggalkan semuanya dan dia mengikut Tuhan Yesus. Dan dia mengajak Tuhan Yesus kemana ya? Ada yang tahu nggak di cerita yang tadi? Dia mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Iya, benar sekali. Sampai di sana mereka makan-makan bersama. Dan Tuhan Yesus di sana bersama-sama dengan murid-muridnya beserta dengan orang-orang yang berdosa. Lalu di sana muncul siapa ya? Ada siapa yang datang ke sana juga selain Tuhan Yesus dan orang-orang berdosa dan murid-muridnya? Siapa lagi yang muncul ke sana ya? Yang muncul adalah ahli Taurat. Nah, ahli Taurat, mereka melihat Tuhan Yesus makan dan minum bersama dengan orang berdosa. Lalu apa sih yang mereka katakan? Mereka mengejek. Benar. Kenapa sih mereka makan bersama-sama dengan orang berdosa? Iya, benar. Tuhan Yesus diejek sama ahli Taurat. Mereka berkata, kenapa Tuhan Yesus mau makan sama orang-orang yang berdosa ini? Lalu Tuhan Yesus berkata, bukan orang yang sakit yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang yang sakit, bukan orang yang sehat maksud kakak ya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Kalau kita sakit kita perlu dokter, kalau kamu sehat kamu nggak perlu ke dokter kan. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata demikian kepada orang-orang itu, kepada ahli Taurat. Maksudnya Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa itu perlu untuk menerima kasih Tuhan, apalagi kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan orang-orang berdosa sangat dicintai oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau supaya orang-orang berdosa ini diselamatkan. Jadi kalau ada orang berdosa, Tuhan Yesus mau menerima mereka. Nah, kira-kira dosa apa saja yang dapat dilakukan ya? Kalau tadi Lewi kan dosanya adalah dia suka memeras dan menganiaya orang. Kalau kita apa ya kira-kira? Tidak taat. Tidak taat, apalagi? Berbohong. Berbohong, apalagi? Mencuri. Mencuri, apalagi ya? Siapa di rumah pernah berdosa? Mungkin ngambil uang mama, disimpan di sini, diambil, diam-diam. Terus apa lagi? Mungkin mukul temen, aduh berdosa nggak itu ya? Berdosa, temennya nangis. Terus apa lagi ya? Kalau kalian berdosa apa lagi ya bisa kita lakukan ya? Kita minta pengampunan dengan Tuhan. Ya, betul sekali. Kalau kita berdosa, kita dapat datang kepada Tuhan Yesus. Seperti Lewi
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menghampirinya dan mengampuni dia. Tuhan Yesus juga mau mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita kalau kita datang kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa punya hubungan yang kembali erat dengan Tuhan. Nah, kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Nah, dalam Lukas pasal 19 ayat 10, di sana dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semua orang berdosa telah dicari oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mau mengasihi kita semua. Wow, Tuhan Yesus hebat ya. Hebat ya kakak-kakak. Hebat. Tuhan Yesus hebat banget. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus kami semua. Kita bersama-sama akan menghafalkan ayat hafalan. Silakan Kakak Risma. Nah, adik-adik, sekarang kita menghafalkan ayat hafalan. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sekarang kita mari berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan tadi dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan,
Nah, adik-adik, tadi kita bersama-sama sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu. Nah, mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah mengasihi kami hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah kehidupan kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.